Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Di video kali ini saya akan membahas Honda Beat Deluxe paling laris di tahun 2021 ini. Nah, setiap motor tentunya ada beberapa versi yang paling laris atau paling diburu, dan ada juga yang kurang diminati. Nah, untuk Beat Deluxe sendiri, versi paling larisnya jatuh kepada Deluxe hitam brosis. Ini peminatnya banyak banget dan kita selalu ready unitnya karena memang banyak banget yang memburu Honda Beat Deluxe warna hitam. Kemudian untuk versi yang kurang diminati apa bang? Untuk yang kurang diminati itu yang warna matte brown brosis. Jadi untuk Deluxe matte brown itu peminatnya kurang, yang paling laris yang warna hitam ini. Kemudian kenapa sih warna hitam ini paling diburu atau paling diminati? Yang pertama jelas dari segi warnanya. Nah, khusus warna hitam sendiri brosis, jual kembalinya itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan warna-warna lainnya. Warna hitam itu simple, kemudian peminatnya banyak yang jelas. Kemudian yang paling penting adalah harga jual kembalinya itu tinggi jika dibandingkan dengan warna-warna lainnya. Jika kita melihat di sini untuk warna hitam memang simple banget, terlebih Deluxe ini sama sekali tidak dibalut dengan stripping. Jadi bodinya polos. Masalah harga jual sudah jelas warna hitam ini paling tinggi. Bahkan kita nyetok banyak banget khusus warna hitam karena memang setiap konsumen yang datang rata-rata nanyain Honda Beat itu Deluxe hitam. Khusus versi Deluxe ya. Sedangkan untuk versi CBS-nya juga sama, yang paling laku itu warna hitam. Jadi memang warna hitam ini luar biasa sekali penjualannya jika dibandingkan dengan warna-warna lain. Oke, sekarang kita akan bahas detail warna dan spesifikasinya yang dimiliki Honda Beat Deluxe ini, warna hitam khususnya. Kenapa motor ini laku keras atau paling diburu? Nah, jika kita melihat dari bagian batok kepalanya ini warnanya juga simple banget. Jadi memang full hitam ya. Di bagian visornya ini menggunakan warna hitam glossy, ada stripping Honda berwarna putih di bagian atas. Sampingnya ini full hitam. Ini dia hitamnya seperti ini. Jadi hitamnya dia gelap banget, pekat dan doff, jadi bukan glossy. Kemudian di bagian hand grip berwarna hitam, sedangkan di bagian handle remnya kanan kiri ini menggunakan warna chrome. Paduannya jadi oke antara hitam dan chrome-nya. Kemudian kita turun di bagian bodi depannya. Untuk bodi depannya juga full hitam di sini brosis, tidak ada warna lain di bagian bodinya ya. Memang benar-benar full hitam. Di bagian dasinya menggunakan warna hitam doff juga, hanya saja bahannya beda. Dia menggunakan bahan plastik kasar seperti ini. Ini dia. Kemudian di bagian bodi sampingnya dia plastik halus menggunakan warna full hitam doff. Ini dia. Menggunakan paduan warna di bagian lampunya ini, mikanya dia clear, jadi nggak ada kesan-kesan smoke-nya seperti PC itu nggak ada di Beat, jadi bener-bener clear. Kemudian di bagian reflektornya dia menggunakan warna chrome, jadi nggak ada gelap-gelapnya. Kalau PC itu ada gelap-gelapnya. Mungkin kalau Beat ini dibikin reflektor agak gelap sedikit, mungkin akan menambah tampilannya lebih oke sih. Nah, di bagian sennya ini, di bagian mikanya terdapat motif garis-garis seperti ini yang juga menambah tampilannya lebih manis lagi. Kemudian sennya masih bohlam biasa menggunakan warna kuning. Headlampnya sudah full LED brosis. Ini dia yang penampakannya sendiri. Di bagian headlampnya ini mirip banget dengan Honda Vario LED pertama ya. Ini tampilannya mirip banget dengan Vario. Bisa dibilang Honda Beat ini memang Vario versi mini atau Vario Lite. Jadi buat kalian yang mungkin budgetnya nggak cukup beli Vario, bisa ambil Honda Beat ini. Tampangnya ini mirip-mirip dengan Honda Vario. Nah, di bagian bodi depannya full hitam hingga ke bagian samping. Nah, yang paling saya suka di sini adalah di bagian bodinya ini kan polos ya. Jadi full hitam polos, nggak neko-neko, warnanya simple. Itu salah satu yang membuat Beat ini paling diburu. Sudah warnanya hitam, simple, nggak neko-neko. Strippingnya hanya terdapat tulisan Honda di bagian depan, nggak ada stripping lain, jadi full polos. Kemudian di bagian spakbornya, ini dia di bagian spakbornya juga full hitam. Ditambah bentuknya ini si Honda Beat memang tidak bisa dipungkiri bentuknya oke banget. Jika dibandingkan dengan kompetitornya atau motor-motor matic sekelasnya, Beat ini bisa dibilang bentuknya paling oke, sangat luar biasa sih bentuknya. Kemudian di bagian spakbornya, di sini terdapat stripping bertulisan combi brake.
Nah ini dia salah satu fitur unggulannya. Untuk Beat sendiri semua versi sudah dibekali dengan sistem pengereman CBS atau Combi Brake System. Tentunya di bagian pengeremannya sudah disc brake, kemudian kaliper menggunakan mesin 1 piston berwarna hitam juga. Nah di bagian shocknya ini juga teleskopik menggunakan warna hitam. Jadi memang untuk warna hitam ini hampir keseluruhan bodinya hingga ke bagian kaki-kaki full hitam. Velgnya juga full hitam, ditambah dengan tampilan velg yang sangat sporty, lebih baru tampilannya ya. Nah itu keunggulannya Honda ketika dia mengeluarkan produk baru. Bagian velg juga tidak lupa difikirkan mengeluarkan versi terbarunya juga di bagian velgnya. Jadi nggak cuma tampilan body fitur ditambahin, tapi di bagian velg pasti berubah kalau Honda ngeluarin versi terbaru. Itu kelebihan dari Honda. Kemudian di bagian bannya dia menggunakan 80/90 ring 14 dan sudah menggunakan ban tubeless. Jadi memang si Beat Deluxe hitam ini brosis tampilannya sporty, oke, dan simple banget warnanya. Itu salah satu yang membuat Beat ini paling diburu, khusus warna hitam jika dibandingkan dengan warna-warna lainnya. Nah jadi buat brosis yang pingin beli Honda Beat tapi mikirin harga jualnya masih tinggi atau jual kembalinya itu nggak turun-turun banget, kalian bisa pilih Deluxe hitam ini. Saya pastikan untuk harga secondnya atau harga jualnya masih tinggi banget, khusus warna hitam, karena memang setiap warna itu harga jualnya beda-beda ya. Nah kalau untuk warna-warna yang jarang diminati seperti matte brown, itu harga jualnya pasti beda antara matte brown dengan matte black. Sudah dipastikan beda harga jualnya. Soalnya memang untuk warna coklat sendiri menurut saya apa ya, agak nanggung sih ya, daripada coklat mending ke hitam sekalian kalau menurut saya. Oke, sekarang kita naik ke bagian kokpitnya. Nah di bagian speedometernya ini framenya menggunakan warna hitam, hanya saja hitamnya ini glossy, jadi bukan doff. Di bagian framenya dia glossy, ada logo Honda di sini 3D yang menambah tampilannya lebih manis lagi. Speedometernya menggunakan perpaduan analog dengan digital, jadi paduannya di analog di bagian kecepatan. Kemudian untuk indikator bahan bakar dan odo menggunakan digital, indikator-indikator lainnya di bagian atas juga menggunakan digital. Dan Honda Beat ini sudah dibekali dengan fitur ECO brosis. Ini dia untuk indikatornya, berada di bagian kanan atas ya. Kemudian di bagian bodi-bodi bawahnya sini dia menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam dan terdapat tekstur seperti karbon. Ini dia di bagian permukaannya. Kemudian untuk tombol-tombolnya di sebelah kiri ada saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek, klakson, kemudian sen. Di sebelah kanan ada fitur ISS atau idling stop system. Ini salah satu fitur unggulan yang dimiliki oleh Honda Beat Deluxe ini. Kemudian terdapat starter di bagian bawahnya. Kemudian di bagian keamanannya, nah ini mungkin salah satu kekurangan dari Honda Beat, karena dari pertama kali keluar hingga sekarang di bagian keamanan masih sama. Dia menggunakan kunci kontak manual. Dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key, belum dibekali dengan alarm. Mungkin kedepannya harapan saya sih minimal dikasih alarm ya. Andaikan belum kiles nggak apa-apa, tapi sudah dibekali dengan alarm minimal. Nah di sini juga terdapat fitur seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya. Di sisi sebelah kiri di sini terdapat rak yang memang ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu dalam. Di bagian kanannya terdapat rak yang tertutup dan dibuka ini. Di dalamnya terdapat power charging atau power outlet. Nah ini dia. Sayang sekali untuk power outletnya sendiri pemakaiannya cukup ribet karena kita harus beli adaptor tambahan lagi. Nggak bisa langsung colok USB ya, seperti Scoopy dan PCX. Kemudian untuk bodi di bagian deck-decknya hingga ke bagian subfloornya ini full hitam brosis. Jadi memang Deluxe hitam ini bodinya full hitam, hampir nggak ada warna lain selain hitam ya. Ini dia untuk warna bagian deck-decknya, step floornya. Ini bahannya plastik kasar. Untuk bagian tengah-tengahnya sini dia plastik kasar. Akinya posisinya di tengah sini brosis, jadi nggak di dalam bagasi tapi di bagian bawah. Kemudian untuk bodi bagian belakangnya juga full hitam. Kita bisa melihat di sini untuk tampilan bodi belakangnya ini memang tidak bisa dipungkiri, tampilan bodinya Beat ini keren banget, oke banget. Sudut-sudut dan lekukan-lekukannya juga pas banget. Pokoknya luar biasa untuk Beat Deluxe ini. Ditambah di bagian bodinya polos, bodi belakangnya hitam polos, yang membuat tampilannya lebih elegan, lebih simple dan lebih mewah. Di sini di bagian tulisan Beatnya dia menggunakan emblem berwarna chrome. Ini yang membuat
tampilan Beat Deluxe ini simple. Jadi buat kalian yang pingin beli Honda Beat tapi nggak pingin yang tampilannya rame atau neko-neko, pilih yang simple, bisa pilih Beat Deluxe ini, khususnya warna hitam. Kemudian untuk penjualannya sendiri brosis, yang warna hitam ini kan nomor 1 ya, yang paling laris. Yang kedua itu di warna silver. Jadi yang paling laris itu hitam dan silver. Sedangkan matte blue dan matte brown itu kurang penjualannya jika dibandingkan dengan warna hitam dan silver ini. Kemudian di bagian joknya, ini memang tidak bisa dipungkiri Honda itu rata-rata joknya keras. Saya akui memang rata-rata joknya keras. Ukurannya tidak terlalu lebar. Jadi untuk perjalanan jauh memang lama-lama pantatnya gampang panas sih. Menurut saya gampang panas. Kita riding nggak begitu jauh udah panas pantatnya. Kemudian tangkinya sendiri kapasitasnya 4,2 liter. Dan yang membuat Honda Beat ini paling diburu juga masalah iritnya brosis. Jadi dalam 1 liter bahan bakar kurang lebih dapat menempuh jarak sejauh 60 km. Ini bisa dibilang motor matic paling irit. Jadi memang sangat luar biasa iritnya, sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu lebih suka matic yang ramah lingkungan, kemudian nyaman, yang jelas iritnya, harga jual kembalinya juga tinggi. Beat ini pilihan yang tepat. Kemudian di bagian bagasinya ini dapat menampung sebanyak 12 liter dan nggak bisa masuk helm, tentunya nggak terlalu besar ya, menyesuaikan ukuran bodinya yang juga ramping. Nah kemudian sekarang kita bahas ke bagian mesinnya nih. Banyak banget yang mengeluhkan mesin Honda Beat katanya kurang bertenaga, menginginkan Honda Beat dengan cc yang lebih besar, mungkin 125 ya, mengingat kompetitornya juga cc-nya sudah 125. Sedangkan Beat ini dari pertama keluar sampai sekarang masih bertahan di 110 cc. Kalau menurut saya untuk mesinnya sendiri, ya namanya juga cc-nya hanya 110. Tapi kalian menginginkan tenaga yang besar, power yang besar, speed yang tinggi, itu menurut saya kurang pas ya. Mengingat cc-nya hanya 110, ya memang tenaganya sesuai dengan cc-nya. Kalian beli motor matic 110 cc tapi menginginkan tenaganya seperti matic 150 cc. Kalian bisa beli EDV atau PCX mungkin tenaganya yang lebih besar. Tapi ini hanya motor matic 110 cc buat harian, buat santai-santai, buat pergi ke pasar, ke warung atau kemanapun. Menurut saya jika dibandingkan dengan kompetitornya yang mengejar cc 125, si Beat ini bertahan di 110 cc menurut saya sudah cukup karena memang ini motor harian. Jadi untuk mesinnya sendiri ini hanya 110 cc, jadi kalian jangan mengharapkan mesin 110 cc mempunyai power yang besar seperti mesin 150 cc. Itu salah sih. Jadi memang menyesuaikan cc dari mesinnya sendiri. Itu sih brosis. Jadi jika kita membandingkan dengan kompetitornya yang cc-nya sudah minimal 125, sedangkan Beat masih bertahan di 110 cc, tapi dari segi penjualan memang Beat tidak bisa dikalahkan. Penjualan tentunya nomor 1 dan tentunya paling irit. Sebenarnya itu sih kuncinya. Masyarakat Indonesia itu pasti nyari motor matic yang irit buat harian. Nah, Beat ini menggunakan mesin injeksi 110 cc bertipe SOHC berpendingin sirip-sirip atau udara. Kapasitas oli mesin 0,65 liter. Nah di bagian knalpotnya dia menggunakan warna full hitam dibalut dengan cover muffler yang juga warnanya hitam. Nah terdapat tekstur seperti karbon di bagian permukaannya. Kemudian di bagian kaki-kaki belakangnya brosis, dia juga menggunakan warna hitam di bagian velgnya dengan ukuran ban belakang 90/90 ring 14, sudah menggunakan ban tubeless. Nah, minusnya di sini menurut saya adalah di bagian stepnya. Andaikan si stepnya ini dibikin seperti Honda Beat Street yang tampilannya lebih sporty seperti ini ya, menggunakan sistem klik-klikan dan hanya menggunakan bahan aluminium tidak dibalut dengan karet, mungkin akan lebih sporty dan lebih keren. Tapi untuk Beat Sporty ini, CBS ISS ataupun Deluxe atau Beat CBS, dia masih menggunakan pipa yang berbahan besi dibalut dengan karet pada bagian permukaannya. Kalau kita bicara masalah awet-awetnya, di atas kertas yang model klik-klikan seperti ini atau aluminium dia lebih awet brosis jika dibandingkan dengan pipa yang lama-kelamaan dia karatan dan bakal seret sih. Itu sih mungkin minusnya ya. Kemudian di bagian belakangnya, sekarang kita beralih ke bagian stop lampnya seperti ini untuk penampakannya. Jadi dia masih menggunakan bohlam biasa, belum LED. Di bagian sennya juga masih bohlam biasa, terdapat
tekstur seperti ini, garis-garis di bagian mikanya yang menambah tampilannya juga lebih oke lagi, lebih manis lagi. Kemudian di bagian spakbornya menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam, terdapat striping bertuliskan Honda di sini berwarna putih. Kemudian di sini juga terdapat lampu senja yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya, dan di bagian bawahnya terdapat mata kucing berwarna merah. Nah, fungsi dari mata kucing ini brosis, jadi andaikan stop lamp kalian mati, tiba-tiba kalian perjalanan stop lamp mati, kalian nggak tahu, nah ini bisa kelihatan nih dari belakang, dia akan menyala ketika kena sorotan lampu ya. Jadi ini pengganti stop lamp ketika stop lamp mati. Kemudian kita ke bagian suspensinya, ini masih menggunakan monoshock yang posisinya berada di sebelah kiri, berwarna hitam, full hitam di sini. Kemudian di bagian CVT-nya juga full hitam, baik dari bagian cover depannya hingga ke bagian cover belakang ini full hitam. Jadi di bagian depan ini ada cover plastik ya brosis. Kemudian ke belakang ini besi, terdapat tulisan Honda yang diukir ke dalam. Di bagian cover filter udaranya juga full hitam, terdapat emblem bertuliskan ESP di sini. Nah, untuk Beat sendiri semua versi baik Beat Street, Beat CBS, CBS CSS maupun Deluxe masih tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan yang hampir sudah tidak digunakan di motor-motor matic Honda zaman sekarang. Kemudian di bagian pengereman masih menggunakan rem tromol, karena memang ini hanya matic 110cc yang menurut saya sudah cukup menggunakan rem tromol. Kayaknya belum butuh-butuh banget sih untuk disc brake di motor matic 110cc. Nah, jadi ini dia brosis penampakan dari full body Honda Beat Deluxe hitam terbaru 2021, versi Deluxe paling laris di tahun 2021 ini jika dibandingkan dengan warna-warna lainnya, karena memang tidak bisa dibungkiri tampilannya ini sporty banget, elegan dan simple banget. Karena di bagian bodinya sama sekali tidak terdapat balutan stripping, hanya menggunakan emblem di bagian belakangnya yang memberikan kesan lebih sporty. Dan bicara masalah harga jual kembalinya, tentunya warna hitam ini memang paling tinggi jika dibandingkan dengan warna-warna lainnya. Jadi buat kalian yang bertanya untuk Honda Beat Deluxe yang paling laris bang di tahun 2021 apa? Tentunya pilihannya di Honda Beat Deluxe warna hitam, karena memang kita selalu ready stock banyak di belakang untuk stok Beat Deluxe warna hitam, karena memang banyak konsumen yang memburu warna hitam ini. Dan motor ini saya review di Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan M. Hasibuan nomor 3 Margahayu, Bekasi Timur. Jadi buat brosis yang tinggal di area Bekasi dan sekitarnya, berencana akan melakukan pembelian Honda Beat Deluxe atau Beat versi lainnya, ataupun juga produk-produk Honda lainnya, bisa datang langsung ke Bekasi Motor Honda Wing Dealer, atau bisa hubungi kontak marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.